ada pembalikan harga di situ, lu nggak tahu ada tren turun gitu loh, ada tren turun, ada tren naik yang tiba-tiba hadir. Lu udah tahu nih taruh track nolnya itu di harga tersebut gitu loh, tapi lu nggak tahu trennya itu udah turun. Lu bukan nyari ilmunya, tapi lu nyari share profitnya. Sedangkan gue waktu belajar dulu, gue nggak nyari, gue malah enak sama orang-orang kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue mau ngucapin makasih dulu ya. Alhamdulillah, belum sampai 1 bulan YouTube udah ngeping gue. Belum sampai 1 bulan persyaratan monetize gue udah terpenuhi gitu loh. Alhamdulillah, ini semua berkat kalian semua. Tanpa support kalian, gue nggak bakal bisa jadi resisten ya. Ya ampun. Insya Allah semua yang gue pahamin gue bakal share ke kalian semua tanpa ada yang gue tutup-tutupin ya. Karena dari kalian buat kalian. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut belajar bareng lagi aja ya. Oh ya, ada yang nanya kayak gini. Bang, apakah informasi itu berasal dari transaksi ataukah ada informasi lain gitu loh? Kalau nggak salah gitu ya Bang ya. Ada yang nanya kayak gitu ya. Di sini gue bakal jelasin. Sebelumnya di video sebelumnya gue juga udah jelasin. Di video sebelumnya gue bilang transaksi itu pasti menghasilkan informasi. Tapi ada informasi lain yang belum tentu dihasilkan dari transaksi. Yang belum tentu dihasilkan dari transaksi ya. Di sini gue bakal jelasin sedikit maksudnya itu apa. Informasi yang tidak berasal dari transaksi gitu ya. Oke. Sini gue langsung ke marketnya aja ya. Di sini gue pakai pair Euro USD ya. Karena sekarang gue recordnya ini hari Sabtu, otomatis kan market tutup ya. Market tutup, candlestick tidak berjalan di hari Sabtu ini. Nah, di sini gue bakal jelasin. Misal, gue bakal jelasin mulai dari sini aja nih. Mantap nih. Di sini ada candlestick yang wow, super banget gitu loh. Super banget. Di sini udah jelas pasti ada informasi penurunan tren. Udah jelas banget di sini. Sedangkan di sini ada pembalikan. Inilah yang gue bilang. Di time frame rendah itu lebih sering ada pembalikan harga ya, dimana baru mulai ada informasi penurunan tren, lalu di candlestick selanjutnya menghadirkan informasi penaikan tren. Itu sering banget, apalagi kalau misalkan di time frame 5 menit ke bawah ya. 5 menit masih sering ada ya, namun di time frame 1 jam ke atas itu udah jarang, karena mereka membentuk hanya sumbu aja gitu loh. Ada, cuman jarang gitu loh. Kenapa gua nggak trade di time frame 1 jam ataupun lebih? Karena gua nunggu candlenya bete juga ya. Satu candle itu gua harus nunggu 1 jam gitu ya. Dan itu bete banget. Di sini gua coba contohin di time frame 5 menit karena memang gua trade di time frame 5 menit. Di sini udah jelas ya. Di sini udah menembus support banyak banget ini. Di belakang-belakang pun ada. Ini yang harus lu perhatiin awalnya di sini. Kalau lu nggak mau ngelihat ke belakangnya. Gue mau ngasih contohnya yang simpel aja ya, nggak usah ribet-ribet gitu loh. Karena candlestick ini memberikan informasi penurunan tren dan terkonfirmasi yang gue jelasin di video gue sebelumnya. Otomatis trennya udah mulai ke, misinya udah mulai ke support ya. Nih misalkan nih ya, misalkan baru berjalan seperti ini. Ini anggap candlestick yang gua kasih garis vertikal ini belum hadir ya. Ini belum hadir, mereka sini belum hadir nih, baru sampai sini. Andai gue baru buka market dan dia baru sampai sini gitu ya. Di sini ada informasi penurunan tren dan terkonfirmasi udah jelas karena dia melewati support lebih dari 1 gitu. Misinya udah support di sini ya. Mulai dari gue buka market ini misinya adalah support ya. Di sini gue nggak bakal open perdagangan ya, karena di sini itu dia baru melewati support. Di saat candlestick seperti ini yang hadir, candlestick merah ini, gue udah pede. Pedenya apa bang? Di saat candlestick hijau ini melebihi support ini, gue bakal open perdagangan turun. Dengan catatan bodinya ya, volumenya ya, baru melewati ya. Bukannya sumbu ya. Sumbu itu artinya dia udah lewat namun mau ke atas lagi. Gue pernah jelasin di video gue sebelumnya. Di saat candlestick ini hadir, di saat candlestick si buyer ini hadir, dia berhasil menembus support tetangganya.
dan di sini gue tahan. Kenapa di sini gue tahan? Karena jikalau candle selanjutnya ini yang hadir juga buyer, dia nggak akan kembali ke sini dulu, dia akan kembali ke support yang di atasnya. Gue pernah jelasin kayak gitu di video sebelumnya ya, karena dia udah sampai di support yang ini, karena dia udah sampai di misi support yang ini. Loh, sampai dari mana bang? Itu mah belum sampai bang. Lihat sumbunya ini tuh udah sampai gitu loh. Di saat ada sumbu yang sudah mencapai misinya, biasanya gue itu tahan sampai ke misi selanjutnya, baru gue open lagi. Kalau udah sampai garis keseimbangan ini, gue nggak bakal open. Kenapa? Karena yang gue pernah jelasin di video gue sebelumnya, makanya lu tuh nggak usah buru-buru gitu loh buat belajarnya. Gue bakal jelasin sedetail mungkin, tapi pelan-pelan gitu loh. Nih, gue kalau trade itu di saat sumbu ini, gue pernah jelasin di video sebelumnya ya, di saat sumbu ini udah berhasil mencapai misinya, gue bakal melirik misi selanjutnya gitu loh. Misi selanjutnya adalah support yang di atasnya, dan di situ gue tunggu, gue nggak bakal terburu-buru. Dan di saat candlestick ini berhasil menembus lagi, loh, di sini gue udah nggak peduliin gitu loh. Di sini gue udah nggak peduliin support yang ini gitu loh. Yang gue peduliin sekarang adalah support yang atasnya. Makanya gue selalu ngasih garis itu lebih dari satu. Ini gue mulai contohin di sini ya, yang gue bilang ya, di saat candlestick ini, walaupun sumbunya itu berhasil menembus misi yang ditujunya ya, jikalau misalkan candlestick selanjutnya itu hadir menembus lagi, ya otomatis gue udah nggak ngelirik si misi ini ya, karena misi yang ini tuh udah ditembus sama sumbu si candlestick tersebut gitu loh. Gue bakal ngelirik di support di atasnya. Gue cari support di atas sini, coba gue cari dulu support di atas sini nih. Nah, support di atas ini adalah ini. Kosong 4701, 04701 sip. Oke. 04697. 047. Oke, berarti dia lebih rendah supportnya, berarti yang dipakai yang ini ya. Lo harus merhatiin di mana open price itu ya, karena beda tipis saja tuh dia udah nggak kita pakai gitu loh. 04711 yes. Oke, next. Nah di saat candlestick ini berhasil, sumbunya berhasil menembus terdekatnya ini, otomatis gue menunggu misi selanjutnya. Gue nggak bakal maksa dia buat balik lagi ke situ, karena memang sudah berhasil ditembus gitu loh. Ada di video gue sebelumnya ya, gue pernah jelasin itu ya. Di saat candlestick ini naik dan gue tunggu di misi selanjutnya, kalau misalkan menembus garis horizontal ini, otomatis gue bakal open perdagangan turun untuk menyeimbangkan dia sampai ke harga tersebut ya. Walaupun hanya sumbu, tapi sampai ke harga tersebut gitu, walaupun cuma sumbu yang menyentuhnya gitu. Nah, di saat candlestick merah ini hadir, di saat candlestick seller ini hadir, otomatis di sini ada transaksi, informasinya penurunan ya. Lalu yang hadir malah candlestick hijau. Gue tandain deh ya, Di saat candlestick si seller ini hadir, otomatis menginformasikan untuk turun kemana bang? Turun ke support yang tadi lagi ya, tapi baru informasi. Jikalau terkonfirmasi dan sumbunya belum sampai di harga, gue pasti open perdagangan turun. Tapi kan di sini kan tidak terkonfirmasi, yang hadir malah candlestick seperti ini. Bang, ini seimbang atau enggak bang? Kita lihat. Nah, 04626 04618. Oh, dia udah lebih ya, di atasnya 626. Otomatis candlestick ini open price itu lebih tinggi dari resisten yang ini. Lu bisa lihat di open price-nya ya. Open price-nya ya, itu yang akurat open price-nya ya. Karena close price-nya itu bisa ada gap di situ. Gap yang gue jelasin di video sebelumnya. Walaupun hanya kecil tuh gap ada di situ. Nah, lanjut. Di saat candlestick si buyer ini berhasil menembus resisten lagi, otomatis ini adalah informasi kenaikan tren. Loh, kok gitu bang? Sekarang gini, di sini adalah informasi kenaikan. Nih, jikalau candlestick ini menembus resisten di atasnya, karena kan misinya lagi turun ya, misinya lagi support ya. Tapi di saat misinya support
dan candlestick berhasil menembus resisten di atas ya. Nih, yang lu harus pahamin, kalau misinya itu support, nggak akan bisa menembus resisten. Tapi kalau misalkan dia berhasil menembus resisten ini, resisten pertamanya, otomatis dia akan memberikan informasi buat ke support yang atasnya. Paham nggak? Kuncinya gini, di saat misinya adalah support, yang lu perhatiin itu adalah support. Jikalau dia melewati resisten yang ini, otomatis lu cuman perlu aba-aba doang. Lu cuma perlu ancang-ancang doang. Dia lewat gak sih? Oh, dia lewat, udah lu hapus lagi gitu loh. Paham gak? Karena misinya adalah support. Jadi lu naruh garisnya di support aja gitu. Kalau lu udah mulai paham, tapi lu mau naruh garis banyak nggak apa-apa. Cuman kalau lu naruh garisnya itu banyak, tapi lu pusing sendiri, mendingan nggak usah gitu loh. Oke, paham ya? Insya Allah paham ya? Di saat candlestick yang hadir ini adalah seller, bukannya buyer, otomatis ini adalah transaksi ya. Pertemuan antara si buyer dan seller, ngerti ya? Di sini transaksi ya. Di sini ada transaksi. Ada kesepakatan harga di situ. Dan informasinya adalah turun-turun kemana bang? Jelas, turun ke support yang sebelumnya lagi. Nih ya, gua taruh garis lagi. Candlestick ini memberikan informasi untuk turun. Kita tunggu candlestick selanjutnya. Terus yang hadir malah candlestick buyer, bukan seller, jadi nggak terkonfirmasi ya. Di saat candlestick ini yang hadir malah buyer, lu perhatiin dulu, ada transaksi lagi di sini. Jadi kuncinya gini, di saat candlestick pertama itu berhasil menembus resisten, harusnya kan nggak boleh menembus resisten di saat trennya turun ya, di saat misinya support ya, harusnya kan nggak boleh tuh. Di saat candlestick ini berhasil menembus resisten dan tidak kembali lagi ke support, malah menghadirkan transaksi lagi yang menginformasikan untuk naik gitu. Karena kan di sini kan ada transaksi yang menginformasikan untuk naik di sini. Ini adalah informasi kenaikan tren. Tuh, lo harus pahamin. Misinya support nih, tapi dia belum sampai ke misinya, malah menghasilkan informasi baru untuk melawan misinya. Informasi baru itu adalah informasi penaikan tren. Paham ya? Paham ya? Ada di video gue sebelumnya juga begitu kok. Jadi buat lu pahaminnya gitu, loh misinya ini lagi support gitu loh. Tapi belum sampai misinya malah menghasilkan informasi baru. Nah, informasi itulah yang dijadikan patokan untuk informasi penaikan tren. Tuh kuncinya, tuh. Ya, paham ya? Ini adalah informasi penaikan tren. Ya, dan ternyata benar. Terkonfirmasi trennya naik, otomatis gua hapus, paham nggak? Paham ya? Otomatis gua hapus karena misinya udah resisten, bukan support lagi. Karena dia nggak berhasil ke support misinya ini, tapi malah menghasilkan informasi baru. Belum sampai, malah menghasilkan informasi baru. Itulah informasi tren yang baru. Paham ya? Lanjut. Ini misinya udah mulai tren naik. Nah, gue bakal open perdagangan jikalau candlestick ini ceritanya candlestick lagi berjalan ya. Trennya udah resisten ya. Gue bakal open perdagangan jikalau candlestick si seller ini melebihi misinya. Misinya udah resisten. Jikalau candlestick ini melebihi misinya, otomatis gue bakal open perdagangan naik. Ternyata belum melebihi. Dan ini adalah transaksi. Bang, transaksi gimana bang? Lu lihat lagi di penjelasan gue sebelumnya. Transaksi itu adalah pertemuan antara si buyer dan si seller. Jadi gini, transaksi itu dimana ada pertemuan antara si buyer dan si seller. Transaksi tersebut tidak di dalam garis keseimbangan. Si candle yang baru hadir itu gitu. Si candle yang baru hadir itu tidak di dalam garis gitu loh. Misal ini contoh lagi nih. Misal candlestick seller ini sampai ke sini. Ini bukan transaksi. Nggak usah nunggu konfirmasi di sini. Karena ini bukan transaksi. Ini udah pasti gue open perdagangan buy di sini karena dia harus menyeimbangkan. Ya, transaksi itu adalah dimana candlestick ini
candlestick yang hadir ini yang menyepakati harga tersebut tidak melebihi garis keseimbangan, itu adalah transaksi dan itu menunggu konfirmasi. Paham ya? Paham lah, insya Allah lah. Lanjut. Ini adalah transaksi yang menghasilkan informasi untuk penurunan kemana bang? Ya ke resisten. Hadirlah candlestick seperti ini, tidak terkonfirmasi, malah melebihi resisten lagi. Dan gue nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Kenapa? Karena gue nggak tahu nih misinya udah resisten, tapi gue nggak tahu ke resisten mana gitu loh. Gue bakal nunggu candle selanjutnya gitu loh. Yang hadir candlestick seperti ini. Ini adalah informasi kenaikan untuk ke resisten atas. Kalau di sini yang hadir candlestick seperti ini, transaksi informasi untuk ke resisten bawahnya. Paham ya? Sedangkan yang hadir candlestick seperti ini si buyer, dan ini artinya informasi untuk kenaikan ke resisten yang atasnya, karena kan di saat misinya itu resisten, dia akan mengejar si resisten, entah resisten atasnya ataupun resisten bawahnya. Ya, paham ya? Sebelumnya gue pernah menjelaskan kayak gitu ya, informasi. Jikalau misinya itu adalah resisten, dia akan mengejar entah resisten atasnya, entah resisten bawahnya, pokoknya resisten yang dituju. Jika dia misinya adalah support, otomatis dia misinya adalah support entah yang di bawahnya ataupun yang di atasnya. Itulah kita menunggu informasi yang memberitahukan dia akan ke support yang mana, dia akan ke resisten yang mana gitu loh. Paham lah ya, insya Allah ya. Di sini adalah informasi untuk ke resisten atasnya. Jadi setelah candlestick melewati entah resisten ataupun entah support, misalkan ini misinya resisten ya, dia sudah melewati resisten lagi. Candlestick selanjutnya adalah informasi jikalau tidak melewati garis keseimbangan tersebut. Ya, jadi informasi itu nggak ada di garis. Paham ya? Informasi itu nggak ada di garis keseimbangan. Jikalau yang hadir seperti ini kan nggak ada di garis nih, ini kan nggak ada di garis keseimbangan nih. Otomatis informasinya adalah kenaikan untuk ke resisten atasnya. Bang, ini kan nggak ada transaksi, kok ada informasi? Yes. Nih, yang gua jelasin ya. Yang sebelumnya lu tanya ya, di mana bang? Ini kan nggak ada transaksi tapi ada informasi bang, gitu ya. Karena harusnya di saat candlestick ini melewati resisten, harusnya balik lagi ke resisten. Ya. Misal yang hadir itu candlestick seperti ini. Misal yang hadir candlestick seperti ini, gue bakal open perdagangan buy sampai ke resisten yang ini. Karena misinya adalah resisten. Tapi jikalau yang hadirnya itu candlesticknya seperti ini, walaupun seharusnya menyeimbangkan resisten, tapi gue nggak berani karena di bawah masih ada resisten. Yang gue khawatirkan itu menyeimbangkan resisten yang di bawahnya, karena di bawahnya masih ada resisten. Paham ya? Jadi di saat misinya itu resisten, dia akan mengejar resisten. Di saat candlestick si buyer ini berhasil melewati resisten, otomatis dia harus kembali ke resisten. Dan yang hadir malah candlestick buyer, bukannya balik lagi, malah buyer yang hadir gitu loh. Si buyer ini memberikan informasi untuk naik, loh, bukannya dia kembali ke harga awalnya, bukannya dia kembali ke harga sebelumnya, tapi malah naik gitu loh, tapi malah buyer yang hadir. Dan si buyer ini memberikan informasi untuk ke resisten atasnya. Paham ya? Paham ya? Insya Allah paham ya di sini ya, maksud gue ya. Nah, hadirlah candlestick seperti ini, di mana candlestick yang menginformasikan untuk naik ini tidak terkonfirmasi. Harusnya kan informasinya naik nih. Jikalau yang terkonfirmasi adalah candlestick seperti ini, gue bakal open perdagangan buy sampai ke resisten atasnya. Artinya informasi ini terkonfirmasi. Paham ya? Tapi ternyata yang hadir adalah si seller, tidak terkonfirmasi informasi tadi gitu. Paham ya? Ini adalah transaksi baru yang menghasilkan informasi untuk turun. Turun kemana? Tetap turun ke resisten, karena misinya masih resisten. Lanjut.
Disinilah lu nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya gue tuh kalau trade itu gue nggak buru-buru gitu loh. Kenapa gue hasil trade gue itu alhamdulillah itu konsisten, karena gue nggak buru-buru. Di saat baru ada informasi gue nggak buru-buru, walaupun gue rada bete juga. Lu pasti tuh kalau misalkan pemula itu pasti bete, nungguin transaksi, nungguin informasi itu pasti bete. Cuman dibandingkan lu harus loss, mendingan lu tunggu biar lu konsisten gitu profitnya. Lu harus sabar, kuncinya itu harus sabar, nunggu transaksi ataupun nunggu informasi. Yang tidak dari transaksi pun ada informasi gitu loh ya, paham ya? Oke, lanjut. Ini adalah transaksi di mana menginformasikan untuk turun ya. Ini adalah transaksi di mana transaksi ini menghasilkan informasi untuk turun. Turun kemana? Turun ke resisten bawahnya. Oke, lanjut ya. Di sini tadi ada transaksi. Transaksi menginformasikan untuk turun. Turun kemana? Turun ke resisten yang ini. Harus menunggu konfirmasinya dong. Namanya transaksi itu harus menunggu konfirmasinya. Ternyata yang hadir adalah candlestick seperti ini, candlestick buyer. Ternyata yang hadir malah candlestick buyer. Ya, lu belum bisa ngapa-ngapain di saat baru ada informasi, belum terkonfirmasi ya. Di saat candlestick ini hadir, yang gue bilang, nih, yang gue bilang, gue mengkhawatirkan, nih, ini yang gue gak bakal open perdagangan nih. Walaupun dia memang harus menyeimbangkan ke resisten, karena kan dia candlestick ini baru lewat nih, candlestick ini baru lewat, lalu dia turun lagi menghadirkan candlestick si seller. Walaupun dia harus kembali ke menyeimbangkan ke resisten, tapi gue nggak berani. Walaupun sampai ya di sini mungkin lu pada bertanya kenapa nggak open perdagangan di sini untuk menyeimbangkan ke resisten yang baru dia lewati. Memang dia harus menyeimbangkan dulu, tapi yang gue khawatirkan adalah di mana ada resisten di bawahnya. Gue selalu seperti itu, akhirnya candlestick seperti ini. Nah nih gue harus jelasin sedikit buat lo. Candlestick ini berhasil melewati resisten ya. Otomatis di saat candlestick ini melewati garis keseimbangannya, dia harus kembali ya. Dia harus kembali ke resisten tersebut. Tapi yang gue khawatirkan kan biasanya yang gue takutkan itu kan di bawah masih ada resisten. Gue nggak bakal berani open perdagangan. Walaupun ada yang nanya, bang kenapa lu nggak open di situ? Karena gue mengkhawatirkan ke resisten bawahnya. Dan ternyata memang sampai ke resisten lagi. Bang itu kan nggak sampai bang, sumbunya sampai. Jadi yang gue maksud dengan harga itu mencapai harga tersebut, bukannya candle yang hadir. Itulah kenapa di binary itu untung-untungan gitu bagi gue ya, bagi gue pribadi ya. Di binary itu untung-untungan karena gue bukan menghadirkan si candle, gue bukan menghadirkan si seller, gue bukan menghadirkan si buyer. Yang gue tuju adalah harga yang dimaksud, dan harganya sampai. Sumbu ini harganya sampai, lu bisa lihat sendiri, sumbu ini harganya sampai. Walaupun close price itu membentuk candlestick seller ya. Nah, di saat candlestick seller ini hadir, ini adalah informasi penurunan tren. Loh, kok gitu bang? Kok penurunan tren lagi bang? Makanya lu jangan buru-buru. Kenapa ini adalah informasi penurunan tren? Nih, gue jelasin. Ini kan misinya lagi support ya. Dan candlestick ini berhasil melewati resisten yang seharusnya nggak boleh dia melewati resisten ya, karena misinya adalah support, karena trennya lagi support. Karena candle ini berhasil melewati resisten, otomatis informasinya kenaikan harga menuju support yang di atas, kenaikan harga ya, paham ya? Nah, sedangkan candlestick ini juga menginformasikan penurunan harga kemana bang? Harga ke resisten ini, paham nggak? Gue hapus dulu ya. Jikalau yang hadir candlestick seperti ini, nah, informasi penurunan harga ke resisten bawahnya, dan benar dia sampai ke resisten bawahnya. Otomatis di sini gue bakal open perdagangan buy karena sudah sampai. Tetapi bedanya ini belum sampai. Jadi kenapa di sini adalah informasi penurunan tren? Ini gue kasih contoh nih ya. Misal
Sini ada resisten. Ada candlestick yang seperti ini, berhasil melewati resisten yang dia seharusnya balik lagi, tapi malah hadir candlestick seperti ini. Ini adalah informasi kenaikan tren. Jika terkonfirmasi tren udah naik. Jadi ada beberapa informasi, gue taruh di materi selanjutnya aja ya. Ini gue bahas sedikit aja ya. Informasi kenaikan tren itu seperti apa aja gitu loh. Ada resisten, candlestick berhasil menembus 2 resisten. Ini adalah salah satu informasi kenaikan tren ya, paham ya? Di sini udah paham ya, jikalau terkonfirmasi trennya naik, paham ya? Kedua itu satu tuh. Ini yang kedua. Tadi yang pertama ya, informasi kenaikan tren yang pertama melewati 2 support, melewati support tetangganya sekaligus ya, dan terkonfirmasi. Itu adalah informasi kenaikan tren. Yang kedua, ini gua hapus dulu ya. Biar nggak ngeribetin garisnya gitu. Ini gua hapus dulu. Yang kedua, misalkan ada resisten, trennya lagi turun. Kayak yang tadi ya, trennya lagi turun, kayak yang ini ya, trennya lagi turun, ada resisten di atasnya, dan namanya trennya lagi turun gak mungkin menembus resisten ya. Di saat candlestick itu berhasil menembus, informasinya adalah menuju ke support atasnya, karena misinya adalah support. Jikalau misalkan dia berhasil menembus resisten, dia akan mencapai support atasnya, baru dia turun lagi. Tapi jikalau yang hadir seperti ini belum menembus support yang di atasnya, belum menembus ya. Kalau menembus biasanya dia akan turun lagi, menyeimbangkan ke support, karena misinya masih support. Jikalau menembus, misalkan nih di sini ada support, dan candlestick selanjutnya itu yang hadir adalah seperti ini. Ini adalah informasi kenaikan tren yang terkonfirmasi. Lu pahaminnya gini, ada 2 candlestick buyer di atas resisten, itu trennya sudah naik. Karena yang namanya misinya itu adalah support, nggak mungkin candlestick buyer terus yang hadir gitu loh. Kalau misinya adalah support, kalau trennya lagi turun. Dikarenakan di sini ada 2 candlestick, ini yang lu bisa pahamin ya. Dikarenakan ada 2 candlestick buyer di sini, trennya udah naik. Informasi kenaikan di sini dan terkonfirmasi di sini, otomatis support yang di sini udah lu nggak pakai. Tuh kuncinya tuh. Ini yang kedua. Tadi yang pertama menembus dua resisten. Yang pertama. Yang kedua, informasi kenaikan tren itu seperti ini, dimana ada 2 buyer yang hadir, padahal trennya lagi support, padahal trennya lagi turun. Ada 2 buyer yang hadir di atas resisten. Ini adalah informasi kenaikan tren yang terkonfirmasi. Paham ya? Ini yang kedua. Lanjut. Yang ketiga. Ini lo harus bisa bedain di mana informasi kenaikan dan informasi kenaikan tren ya. Beda ya. Kenaikan harga dan kenaikan tren ya. Ini yang ketiga nih ya. Itu tadi 2 ya. Ini yang ketiga nih, informasi kenaikan tren. Di saat misinya adalah support bawah, support atas, resisten. Misinya adalah supportnya. Saat misinya adalah support dan candlestick ini berhasil melewati resisten atasnya, misinya adalah support yang di atasnya. Ya, kalau lewat lu boleh open perdagangan turun untuk menyeimbangkan ke support yang di atasnya. Yes. Tapi jikalau belum lewat dan yang hadir seperti ini adalah transaksi masih ke support yang bawahnya. Transaksi, informasi ini penurunan, nunggu konfirmasi lagi ya, paham ya. Tapi jikalau yang hadir candlestick seperti ini lagi, candlestick ini menginformasikan untuk kembali ke support yang bawahnya di saat tren turun, di saat misi support. Yes,
Tapi ternyata yang hadir bukannya dia kembali lagi ke support bawahnya, dan dia berhasil menembus resisten sekali, bukannya dia kembali lagi, malah menghadirkan si buyer lagi. Ini adalah informasi kenaikan tren. Yang ketiga, hanya ada 3. Itu lu harus pahamin, hanya ada 3. Ya, di saat dia berhasil menembus resisten, informasinya kenaikan menuju ke support atasnya. Tapi jikalau candlestick yang hadir, candlestick seller, otomatis di sini ada transaksi yang menginformasikan untuk ke support bawah lagi, dan tidak terkonfirmasi, tapi malah menghasilkan informasi baru, transaksi baru. Ini adalah transaksi yang menghasilkan informasi kenaikan tren, karena si buyer ini berhasil mengganjal si seller untuk kembali ke misinya. Paham ya? Ada tiga informasi untuk kenaikan tren itu. Yang pertama tadi, lu playback aja lah ya. Yang pertama melewati 2 resisten ya, 2 resisten. Yang kedua apa tadi? Oh, ada 2 candlestick buyer yang hadir, padahal trennya itu, padahal misinya itu lagi support, tapi ada 2 candlestick buyer di atas resisten, walaupun hanya 1 resisten. Ya, paham ya? Yang ketiga ini, candlestick berhasil melewati satu resisten, namun tidak kembali lagi, dan menghadirkan candlestick buyer atau transaksi baru, menghasilkan informasi naik ini. Informasi naik ini adalah kenaikan tren. Paham ya? Lama-lama lu paham lah, kalau sering di market itu lama-lama lu paham kok. Ya, lanjut ya. Oke, tadi sampai mana ini? Di sini adalah informasi penurunan tren. Makanya lu kalau belum paham banget, jangan buru-buru. Lu udah tahu nih taruh track nolnya itu di harga tersebut gitu loh, tapi lu nggak tahu trennya itu udah turun, trennya itu udah naik, trennya itu misinya itu udah support, misinya itu udah resisten. Ada pembalikan harga di situ, lu nggak tahu ada tren turun gitu loh, ada tren turun, ada tren naik yang tiba-tiba hadir gitu loh, dan lu nggak tahu itu misinya udah support, lu masih berpikir misinya itu adalah resisten, lu belum tahu itu, lu bakal blunder di situ gitu loh. Makanya sebelum gue jelasin ke track nol itu, lu harus pahamin dulu di mana informasi kenaikan tren ataupun penurunan tren ya. Di situ lo harus pahamin dulu, karena kan di materi gue sebelumnya itu gue baru ngebahas sedikit ya, belum ngebahas full informasi penaikan harga dan penaikan tren itu seperti apa aja gitu loh. Nanti di next gue bakal bikin materinya untuk lebih perjelas lagi ya, informasi penaikan tren dan informasi penurunan tren, ataupun informasi kenaikan harga aja dan informasi penurunan harga doang gitu loh ya. Oke, kita lanjut dulu. Di sini trennya udah turun, dimana misinya adalah udah support. Nah, lo lihat candlestick ini, candlestick si buyer, dia kembali lagi karena misinya adalah udah support. Ya, setelah candlestick ini hadir, dan di sini gue juga bakal open perdagangan sell di sini, kembali lagi. Bang, di sini untuk menyeimbangkan lo open perdagangan buy lagi gak bang? Enggak, kalau gua, karena ini masih makanannya adalah misinya adalah turun, misinya adalah support, masih makanannya dia. Gua nggak berani, takutnya support bawah selanjutnya yang dituju. Kalau gua pribadi. Sedangkan harganya sampai lagi, ini harganya sampai lagi ya ke support ya, ke support ini ya, harganya sampai lagi ya. Setelah candlestick si buyer ini hadir melewati garis keseimbangan, gue pasti open perdagangan sell di sini. Yes, karena trennya lagi misinya adalah support, gue pasti akan open perdagangan sell di sini. Dan benar, dia kembali ke garis keseimbangan, bahkan lewat. Bang, apakah lu bakal open buy lagi bang di saat dia melewati garis keseimbangan ini bang? Kalau gua enggak, kalau gue pribadi enggak. Karena apa? Karena masih makanannya dia gitu loh. Yang gue takutkan dia akan ke support bawahnya, walaupun ternyata yang hadir candlestick buyer dan harganya sampai lagi tuh, lu lihat ya, harganya sampai lagi, memang misinya adalah support. Jadi intinya gini, lu itu harus tahu di mana informasi penaikan tren ataupun penurunan tren tersebut gitu. Karena kalau lu udah tahu track nol tapi lu nggak tahu informasi penaikan tren dan penurunan tren tersebut itu ada di mana, kapan hadirnya itu di mana,
lu bakal blunder di mana lu pikir di situ masih misinya resisten dan ternyata dia bakal ke support gitu loh. Oh ya, sama ada yang nanya, bang, informasinya itu ngebacanya dari candlestick ke berapa bang gitu, dari candlestick ke berapa bang, apakah candlestick ke 5 yang hadir belakangan gitu loh, candlestick 5 terakhir gitu loh, ataukah candlestick ke berapa, periode ke berapa gitu loh. Oke, di sini gue mau jelasin, nggak ada dari mana-mananya ya. Oke, memang ada metode yang seperti itu, gue pun pernah ikut, gue pun pernah coba, dimana candlestick itu mulai berhitungnya dari periode tersebut gitu loh. Sedangkan gue nggak cocok, gue pernah coba dan gue terapin juga dan memang nggak cocok bagi gue, karena menurut gue itu semua candlestick itu fungsinya sama gitu loh. Karena menurut gue itu di periode sebelumnya itu di mana ada kesepakatan harga mereka itu masih gue anggap gitu loh, bukannya di periode sebelumnya itu memang udah clear gitu, bukan, dimana di periode sebelumnya itu udah nggak dipakai gitu, bukan, karena mereka si buyer dan si seller itu yang pernah menyepakati di harga segitu ada resisten di periode itu masih gue pakai di harga kesepakatan sebelumnya, itu masih gue pakai di periode sebelumnya, karena memang pernah ada kesepakatan di harga tersebut gitu loh. Makanya nggak ada yang candlestick dihitungnya dari candlestick keberapa, periode keberapa, itu bagi gue nggak ya. Di saat gue buka market, disitulah gue mulai membaca ya. Ya udah gitu aja ya untuk sekarang, sampai sini aja dulu ya. Untuk materi selanjutnya insya Allah gue bakal balik lagi ke Tracknol ya. Kalau memang lu pada penasaran sama Tracknol itu di mana, makanya gue sempet bilang lu udah siap kepala ngebul bang gitu ya kan, karena Tracknol itu memang lu harus teliti gitu. Tapi sebelumnya lu harus paham ini dulu, informasi kenaikan tren ataupun informasi penurunan tren itu adanya di mana. Next gue bakal bahas itu ya, mungkin gue mau perdalam tentang informasi kenaikan harga dan kenaikan tren itu bedanya di mana, dan sekalian insya Allah gue bakal sedikit ngejelasin tentang Tracknol itu gue taruhnya di mana. Udah gitu aja ya. Thank you banget nih, sekali lagi gue makasih banget nih ya. Kalau memang cocok metode gue ini buat kalian terapin ya silahkan gitu, nggak cocok ya nggak apa-apa. Oh ya, gue pengen klarifikasi lagi nih ya. Ada yang nanya, bang kenapa equity lo ini minus gitu loh, berarti lu loss dong. Sekarang gini, emang iya gue harus nge-share di mana gue harus berhenti trading di saat itu, di saat gue memang trade selama berjam-jam, gue harus record itu semua gitu loh, maksud gue. Ya sekarang masalahnya gini, yang mau gue share itu bukan profitnya ya, yang mau gue share itu ilmunya ya. Kalau gue mau nge-share profitnya gampang, tinggal gue boom yang banyak, profit banyak, dan gue share di situ. Sekarang masalahnya yang gue share itu ya, yang mau gue share itu ilmunya, bukan profitnya. Ya kalau lu perdebatin masalah profitnya gampang, tadi gue bilang tinggal gue boom gitu loh. Karena gue pernah di suatu komunitas, gue pernah masuk komunitas, dan yang di share itu hanya profitnya doang. Yang di share itu hanya profitnya doang, dimana lu ngebum gampang banget itu mah, tinggal lu ngebum di suatu periode, di satu periode lu boom 10 atau 20, tiba-tiba profit lu itu 20 berturut-turut. Sedangkan setelah itu lu disuruh rehat gitu loh. Setelah itu lu disuruh rehat, dimana yang ada analisa lu itu salah, psikolog lu itu bakal buyar gitu, psikologis lu itu bakal buyar gitu loh di saat lu trade terus menerus. Sedangkan yang gue cari itu ilmunya gitu loh, bukannya share profitnya. Kalau misalkan profit ya yang di share, misalkan 20 ngebum kayak gitu, setelah itu gue disuruh rehat lah, ngapain gue belajar gitu loh. Bisa aja di saat memang setelah profitnya itu 20-nya itu loss gitu, tiba-tiba terjun gitu loh candlenya lah. Gue pernah di komunitas kayak gitu loh. Terus gimana solusinya gitu loh di saat kayak gitu. Makanya gue terapin itu, dimana gue hanya eksekusi open perdagangan itu hanya sekali, lalu gue analisa lagi dan gue eksekusi lagi. Kenapa nggak gitu loh. Kalau masalah tentang share profit ya gampang lah, tinggal ngebum gitu loh. Sekarang masalahnya kalau misal, gue bingung sama orang-orang kayak gini, lu kalau misalkan nggak mau ilmunya, ya gampang, lu nggak usah ambil gitu loh, nggak usah ribet.
Kalau misalkan lu cocok sama ilmunya, lu pakai, lu terapin, lu cocok, lu terapin, ya nggak apa-apa, bagus dong. Kalau nggak cocok, nggak usah lu terapin gitu loh, maksud gua. Yang gua nek sama orang-orang tuh kayak gini gitu loh. Lu bukan nyari ilmunya, tapi lu nyari share profitnya. Sedangkan gue waktu belajar dulu, gue nggak nyari, gue malah enak sama orang-orang kayak gitu loh. Profitnya di share banyak nih, berturut-turut nih, tanpa loss nih ya kan. Tapi ternyata yang di share itu profitnya adalah dimana dia ngebum. Gampang, tinggal ngebum dapat profit berturut-turut, tinggal di share. Loh, metode gue berhasil ternyata di saat kayak gini. Enggak, gue nggak begitu. Sekarang lu nanya equity lu minus bang, sekarang masalahnya emang di situ gue udah stop trade gitu loh. Emang trade gue udah sampai situ, yang lu tahu sampai situ doang, gue stop. Gue harus record sampai habis gitu. Ngaco. Ya udah gitu aja ya. Enggak, gue soalnya suka enek aja gitu loh sama orang-orang yang bukan mau ambil ilmunya, tapi mau lihat profitnya doang gitu loh. Kalau lu mau ambil ilmunya, tinggal lu lihat ilmunya itu memang lu terapin itu cocok, ya lu ambil ilmunya. Kalau nggak cocok ya nggak usah lu terapin gitu loh, nggak usah lu ambil gitu aja. Ya udah gitu aja ya. Thank you banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.